إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufitaidu rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita, pelajari fikih Asy-Syafi'i dengan menggunakan kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah karangan Syekh Al-Alamah Abdullah bin Abdurrahman Bafadal rahimahullah taala. Kita masih di pembahasan sunnah-sunnah dalam i'tidal. Kita baca perkataan al-musannif rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan wal qunutu fi i'tidali tsaniyati subhi, yaitu disunahkan membaca doa kunut yaitu pada i'tidal kedua, rakaat kedua salat subuh. Wa afdaluhu, yang paling afdal doa kunut adalah Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu 'ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini kesunahan di dalam i'tidal, yaitu bacaan doa kunut. Sunanul i'tidal yaitu al-kunut, membaca kunut. Ini bagi siapa? Yaitu imam. Ini bagi imam, kemudian munfarid, imam, munfarid, kemudian makmum yang tidak mendengar kunutnya imam. Makmum lam yasma' ya kunuta imamihi. Nah, ini termasuk salah satu kesunahan dan ini masuk sunnah ab'ad. Ya, kunut ya yaitu al-kunut, maksudnya itu yusanu, disunahkan bagi imam, li imam wa munfarid wa ma'mumin lam yasma' kunuta imamihi, yaitu disunahkan al-kunut fi i'tidalin tsaniyati subhi. Juga disunahkan kunut ini di rakaat ya salat witir di separuh kedua di bulan Ramadan. Ya, berdasarkan hadis Anas yang sudah ma'ruf, disebutkan di situ mazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fil fajri hatta faraqa ad-dunya. Ya, senantiasa Nabi sallallahu alaihi wasallam berkunut di salat fajar, salat subuh sampai beliau meninggal dunia. Dan di Busara Al-Karim disebutkan Al-Baihaqi menukil satu amalan ya, yang merupakan konsekuensi dari tadi kunut, dinukil dari al-khulafa al-arba'ah, khulafa yang 4. Nah, ini termasuk apa? Itu kesunahan dalam i'tidal, yaitu kunut. Dan di sini disebutkan bacaan kunut. Jadi bacaan kunut ini ada yang utama, ada yang hanya ringkas saja, yang para ulama menyebutkan yaitu yang penting dia ada
sana dan ada doa. Misalnya Allahumma gfirli ya ghafur, itu sudah teranggap melakukan doa kunut. Tapi yang paling afdol sebagaimana di dalam kitab di sini beliau menyebutkan wa afdaluhu, yaitu Allahumma hdini fiman hadait. Ya. Ini doa ya. Ini yang afdol. Tapi tadi bisa juga yang ringkas Allahumma firli ya ghafur. Yang penting ada sanak dan doa. Yang afdol Allahumma hdini, yaitu ya Allah tunjukkanlah aku ya. Beri aku petunjuk, itu dullani dalalatan musilatan ilal maksud. Fiman hadait. Fiman hadait ma'aman hadait. Ini bersama orang-orang yang kau beri petunjuk. Allahumma hdini fiman hadait. Wa afini fiman afait. Ya, kemudian berilah ya aku, yaitu kesehatan, pemberian ya fiman atau ma'aman afait, bersama orang-orang yang kau maafkan atau engkau beri kesehatan. Kemudian watawalani fiman tawalait. Di sini disebutkan qaribni ilaika, yaitu dekatkanlah aku padamu, atau unsurni fi jami'i ahwali, tolonglah aku di semua keadaan, fiman tawalait, bersama orang yang engkau dekatkan, orang yang engkau tolong. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, wa tawalani fiman tawalait, wa barik li fi ma'atoid, berkailah aku fi ma'atoid, yaitu atas apa-apa yang kau berikan. Wa barik li fi ma'atoita, wa qini syarra ma qadait, ya, jauhkanlah aku, lindungilah aku dari keburukan yang telah engkau tetapkan. Kemudian fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Fa innaka sungguhnya engkau itu tahkumu ya. Taqdi ay tahkumu ala jami'i al-khalq. Itu menghukumi semua makhluk. Fa innaka taqdi wa la yuqda, ini sanak maksudnya ya. Jadi tadi kan doa ya, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait dan seterusnya sampai waqini syarra ma qadait, itu kan dia lafaz-lafaz doa. Nah, fa innaka taqdi wa la yuqdu alaik, ini sanak ya. Ya, masuk pujian. Wala yuqda alaik, yaitu wala yaqdi ahadun minhum alaika. Ya, tidak ada yang menghukumi atas engkau. Ya. Tidak ada Allah itu menetapkan hukum, bukan dihukumi. Allah menetapkan takdir, bukan ditetapkan takdir. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Fa innahu wa innahu la yadhillu man walait. Ya. Sungguhnya la yadhillu. Ya. Tidaklah terhina orang yang kau lindungi, engkau tolong, engkau pimpin. Wala ya'izu man adait, ya, wala ya'izu man adaita, tidak akan mulia itu orang yang kau musuhi. Wala ya'izu man adait, tabarakta rabbana wa ta'alait. Kemudian falakal hamdu ala ma qadait. Ini tabarakta rabbana wa ta'alait. Ini ta'zim. Ta'zim yang dikhususkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Tabarakta rabbana wa ta'alait. Di surah Al-Karim ini maksudnya ta'zim, pengakuan Allah yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak digunakan selain al-madhi untuk yang konteks madhi. Falakal hamdu ala ma qadait, segala puji bagi engkau, ala ma qadait, atas apa saja yang kau tetapkan.
apa-apa yang Allah tetapkan itu Allah terpuji terhadapnya, atasnya. Astaghfiruka wa atubu ilaik, kemudian aku memohon ampun dan wa atubu, ya, bertobat padamu. Nah, ini diantara apa? Doa kunut, dan itu tadi yang paling afdol. Meskipun bisa dengan lafaz yang lebih ringkas. Ya, diantara dalil yang menunjukkan tentang doa kunut, ini disebutkan di Al-Hadiyah Al-Mardiyah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu mina ruku'i fi sholati subhi fi raq'ati asaniyati rafa'a yadayhi yad'u bihadza du'a Allahumma hdini fiman hadait, ya, ila akhir. Di Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, yaitu jika Rasulullah SAW mengangkat kepala beliau dari rukuk, bangkit untuk i'tidal di rakaat kedua sholat subuh. Di rakaat kedua sholat subuh, beliau mengangkat kedua tangannya berdoa dengan doa ini, yaitu Allahumma hdini fiman hadait, dan seterusnya. Kemudian an Anas bin Malik radhiyallahu anhu wa qad su'ila aqanata an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi subhi. Anas pernah ditanya apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan kunut di salat subuh, maka beliau menjawab na'am, faqila aqanata qabla ruku', ya, apakah berkunut sebelum ruku', qala ba'da ruku' yasiron, dia mengatakan setelah ruku' sebentar. Kemudian ada di Daruqutni dari hadis Anas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qanata syahron yad'u alaihim summa tarakahu wa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Nah, ini di hadis Daruqutni disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkunut itu 1 bulan mendoakan kejelekan pada musuh-musuh Islam. Kemudian beliau orang-orang kafir, kemudian beliau meninggalkan kunut tersebut, tapi ketika di sholat subuh tetap Nabi SAW melakukannya, ya, sampai beliau meninggal dunia. Kemudian beliau mengatakan, Al-Musannif rahimahullah ta'ala mengatakan, wa ya'ti al-imamu bilafzi, ya, al-jam'i. Imam ini menggunakan lafaz jamak. Ini kalau dalam bahasa Indonesia kami, begitu, ya. Nah, wa ya'ti al-imam, ya, di dalam kunut itu menggunakan bilafzil jam'i, ya, karena ada hadis yang sahih menerangkan hal ini. Nah, kemudian kalau dia kunut sendiri, padahal ada hadis yang menyebutkan jamak, ya, domirnya jamak, maka ini kalau sendiri tidak pas. Kalau jamak atau tidak mungkin, kan, maka menjadi muta'ayyin, dibawa kepada pengertian ini adalah dibaca imam teks doa yang menggunakan domir jamak. Di samping itu ada larangan untuk mengkhususkan dirinya, ya, untuk mengkhususkan dirinya di dalam doa. Dia bersama-sama orang lain berdoa, tapi dia malah mengkhususkan doa. Nah, ini di Busra akan disebutkan di Tuhfah mengatakan wa qadiyatuhu anna sa'ira ad-du'a kadzalika. Ini penerapannya semua doa adalah seperti itu. Itu wa yata'ayyanu hamluhu ala ma lam yarid anhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa imam bilafzil ifrad. Ya. Jadi pada dasarnya bisa diperlukan di semua doa-doa yang lain. Ya, di antara dalil yang menunjukkan bahasanya imam ini bacanya doa itu dengan lafaz yang jamak.
Di Al-Hadi Al-Mardi disebutkan an Tsauban radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun la yahillu li ahadin ayaf'alahunna. Ada 3 tidak halal bagi siapapun untuk melakukannya. La ya ummu rajulun qauman fayakhussu nafsahu bitu'ai dunahum fa in fa'ala faqad khonahum. Ya, yang pertama yang tidak boleh dilakukan adalah seorang menjadi imam, ya. Seorang mengimami satu kaum, kemudian ketika berdoa mengkhususkan untuk dirinya saja. Maka dia ketika melakukan hal ini, maka sungguhnya dia telah melakukan pengkhianatan. Ketika ini bareng-bareng, kemudian dia menjadi imam, berdoa, kok pakai dhamirnya dhamir mufrad. Allahumma hdini. Nah, Allahumma hdini itu ya mutakalimnya, itu saya. Dan jadi kalau jadi imam Allahumma hdina, bukan Allahumma hdini. Kalau dia mengucapkan Allahumma hdini, berarti itu mendoakan untuk dirinya sendiri. Ya Allah berilah aku petunjuk. Nah, kalau Allahumma hdina, ya Allah berilah kami, ya kami. Jadi berjamaah. Wa'afini wa'afina dan seterusnya. Ya mutakalim diganti diganti na. Ya, ini tadi ada 3 yang tidak boleh dilakukan. Kemudian yang berikutnya wala yang zuru fi qa'ri baitin qabla an yasta'dzana. Ya, yaitu jangan melihat di dalam rumah lewat celah ataupun lubang rumah sebelum minta izin. Fa in fa'ala faqad dakhala. Jika dia melakukan hal itu, sungguh dia hakikatnya sudah masuk, padahal belum minta izin. Wala yusalli wa huwa hakinun hatta yatakhaffafa. Ya, janganlah dia sholat dalam keadaan apa? Menahan, ya, menahan nanti menahan apa? Air kencing. Ini juga tidak boleh dilakukan, ya. Kemudian wa tusannu as-salatu wassalamu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhirih. Ya, disunahkan yaitu membaca sholawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirnya, di akhir kunut, ya. Jadi di akhir kunut disunahkan membaca sholawat. Setelah kunut selesai tadi kemudian membaca apa? Sholawat. Karena ini adalah doa, ya. Ini kunut itu doa, maka disunahkan untuk membaca sholawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian berkaitan dengan kesunahan doa kunut. Insyaallah kesunahan berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.